Oke, kita masuk ke masuk sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Budi Siregar dengan NIM 0122111045, Prodi Keperawatan Universitas Binawan. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang keamanan data dan informasi. Oke, bisa saya lanjut. Yang pertama, perbandingan undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia dengan General Protection Regulation atau GDPR. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi. Definisinya itu ada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan definisi yang serupa dengan GDPR, mencakup segala informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung atau tidak langsung. Terus yang GDPR memberikan definisi yang luas untuk data pribadi, mencakup segala informasi yang dapat mengidentifikasi individu secara langsung atau tidak langsung. Itu definisi. Terus kita masuk ke sanksi dan hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Undang-undang ini juga memberlakukan sanksi yang serupa bagi para pelanggarnya, termasuk denda yang cukup berat atau penutupan sementara dari kegiatan pengelolaan data, atau juga penarikan izin usaha. Perlu dicatat bahwa perbandingan di atas hanyalah memiliki gambaran umum tentang perbedaan antara GDPR dan undang-undang. Terus kita masuk ke GDPR. GDPR ini memberlakukan sanksi yang cukup berat bagi para pelanggarnya, termasuk denda hingga 20 juta euro atau 4% total pendapatan tahunan global perusahaan yang melanggar. Tergantung pada pelanggaran yang dilakukan juga ya. Itu. Kita lanjut. Hal yang di-cover undang-undang. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dan General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa adalah dua peraturan yang bertujuan untuk melindungi data pribadi individu dan mengatur penggunaan pengolahan data tersebut. Berikut adalah perbandingan antara dua peraturan tersebut. Yang pertama, lingkup penerapan GDPR. GDPR ini diberlakukan ke semua negara Uni Eropa dan mengatur pelindungan data pribadi individu dalam konteks pengolahan data oleh organisasi yang beroperasi di dalam Uni Eropa atau menargetkan individu di Uni Eropa atau Undang-Undang Perlindungan. Terus yang kedua, data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini memberlakukan Indonesia dan mengatur perlindungan data pribadi individu dalam konteks pengelolaan data oleh organisasi yang beroperasi di Indonesia atau yang menargetkan di individu Indonesia. Terus selanjutnya ada hak individu. Kita juga memiliki hak individu. Contohnya, GDPR memberikan hak-hak yang sangat kuat kepada individunya, termasuk hak untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan data pribadi mereka, mengakses data pribadi mereka, mengoreksi data yang tidak akurat, atau bisa dihapus, membatasi atau memberhentikan pengelolaan data, serta mentransfer data. Tuh. Terus ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Yang pertama, untuk mengakses data pribadi mereka, haknya. Terus mengoreksi data yang tidak akurat. Undang-undang ini serupa dengan GDPR ya. Itu. Selanjutnya, oke. Karena itu slide yang terakhir, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.